Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Ini spesial bulan suci Ramadan. Kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Dr. Sofwan Johari, LCMA, yang sekaligus seorang akademisi dan juga praktisi tentang zakat dan juga ekonomi umat. Hari ini sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas terkait doa ini Syekh. Banyak orang itu yang tidak menyadari bahwa sebenarnya itu doa itu salah satu senjata utama seorang mukmin itu untuk berkomunikasi dengan Robnya. Bahkan kalau kita tahu clue-nya, Allah itu sudah berikan clue-nya dalam surah Al-Baqarah 186. Itu kan, aku dekat, aku akan mengabulkan doa setiap hambaku yang meminta. Nah ini kan sebenarnya clue yang sangat luar biasa. Betul. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari, bahkan sebenarnya doa itu kan nggak berat-berat amat gitu saya ya. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang enggan. Nah ini bagaimana tips agar kita mungkin rajin berdoa dan mungkin tips agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Syekh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti terkait firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang sebelum-sebelumnya ayat ini berbicara tentang puasa sebenarnya. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam terus di 186-nya justru muncul ayat ini. Ini memang berarti ada pelajaran yang luar biasa. Yang satu ingin saya sampaikan bahwasanya ini berarti ada kaitan, ada keterkaitan antara puasa dengan doa, ya. Karena ayatnya kan awal-awalnya membahas tentang puasa, terakhir-terakhirnya doa, gitu kan? Ya. Berarti orang berpuasa itu juga harus banyak berdoa. Karena apa ya? Orang berpuasa itu kan satu diuji keikhlasannya ya. Bagaimana kita menjalankan ibadah dalam waktu yang sangat panjang dan meninggalkan barang-barang sesuatu yang tadinya halal loh. Makan, minum, hubungan suami istri kan aslinya halal. Gara-gara puasa. Kan pakai kata gara-gara puasa, artinya demi puasa menjalankan perintah Allah ditinggalin. Itu yang halal ditinggalin, apalagi yang haram. Betul. Nah, itu kalau orang tuh mau menjalankan puasa dan diresapi makna dari puasa, maka insya Allah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nomor satu. Makanya di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya atau sumsumnya ibadah. Inti daripada ibadah itu adalah doa. Ya orang sholat itu juga doa loh, mulai dari baca fatihahnya doa. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus banyak berdoa. Dan kalau kita bicara Ramadan itu kan yang paling mahal malam-malam yang 10 malam terakhir. Yang kira-kira di situ ya 21 sampai 30 lah kira-kira ya. Kenapa? Satu di antara itu ada malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah di Lailatul Qadar itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau kira-kira malam itu Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Berdoa pada Allah. Doanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, intinya apa? Ramadan doa itu sangat kental. Kalau orang Ramadan nggak banyak berdoa atau malas berdoa, waduh, kebangetan aja deh. Udah puasa yang halal-halal ditinggalin, cuma doa aja nggak mau. Nah, berikutnya, bagaimana agar doa itu terkabulkan? Ayat ini memberikan pelajaran-pelajaran. Nomor satu, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nomor satu, kita harus minta. Kalau nggak minta, ya nggak dikasih. Kalau nggak dikasih karena nggak minta, ya jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita minta kepada orang itu nggak bagus. Tapi kalau minta kepada Allah itu wajib, ya. Kalau minta kepada orang sekali dikabulkan, 2 kali dikabulkan, 3 kali ditendang. Tapi kalau minta kepada Allah, semakin sering minta, Allah semakin suka. Ya, gitu ya. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah,
supaya doanya dikabulkan lagi, berikutnya apa? Fal yastajibuli. Istijabah. Istijabah itu mengabulkan. Kita kepingin doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa itu kan sebenarnya, maaf ya, bahasa kasarnya kan nyuruh-nyuruh Tuhan itu. Betul. Ya Allah, kalau rezeki saya di atas, Tolong turunkan. turunkan. Kalau masih di bawah, keluarkan. Itu kan sama dengan nyuruh. Betul. Maka dalam bahasa Arab itu kan ada amr, ada iltimas, ada doa. Ya, perintah kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Kalau setara namanya iltimas. Kalau dari atas ke bawah baru amar, perintah namanya. Nah, jadi doa itu sebenarnya memerintahkan Allah. Nah, maksudnya apa sih? Muter-muter saya. Kalau kita merintah Allah, ya kita juga harus mau diperintah sama Allah. Lah kita merintah Allah kan, doa itu kan minta sama dengan perintah Allah kan. Nah, berani-beraninya minta kepada Allah, merintah Allah, tapi diperintah sama Allah kagak mau, tendang aja deh. Sama malaikatnya tadi tendang. Nah, jadi kunci daripada dikabulkannya doa diantaranya adalah kitanya harus mau mengabulkan perintah-perintah Allah. Dan satu lagi, wal yu'minu bi. Kita harus beriman, yakin. Ya, orang berdoa itu harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa saya. Kebanyakan doa yang tidak dikabulkan di antara sebabnya kita ini nggak yakin, kira-kira diterima nggak ya, dikabulkan nggak ya. Nggak boleh seperti itu, kita yakin. Ya, saya tekankan sekali lagi, yakin dengan doa yang kita minta. Jangankan doa ya. Ini kalau saya pengalaman jadi supir, saya ini kemana-mana nyupir sendiri. Kalau kita mau nyalip aja, kok ragu-ragu nggak yakin, nanti malah celaka biasanya. Kalau yakin salip, kalau nggak yakin jangan, gitu kan? Kalau kira-kira kita yakin masuk jalan ini yakin, kalau nggak jangan. Nanti kalau kita masuk dengan tidak yakin, akhirnya malah ada aja aksidennya. Maka kalau berdoa, ini kan perintah Allah berdasarkan ayat Al-Quran. Yakin aja deh, nanti dikabulkan. Saya punya pengalaman spiritual banyak lah, tapi nggak mau cerita lah ya. Nggak enak nanti dibilang flexing. Maksudnya pengalaman spiritual pada Allah SWT. Ternyata Allah tuh benar-benar maha memberi, maha memberikan rezeki, dan maha sayang kepada hambanya. Saya syukur kalau, ya ini bukan flexing, namanya syukur. Saya katakan, saya merasa bahwasanya Allah telah memberi dan mengabulkan semua permintaan saya. Paling-paling doa saya nggak dikabulkan satu, yang sering saya bisikin dari istri saya. Nambah lagi. Masya Allah. Itu sering saya bilang, kayaknya doa saya dikabulkan semua, kecuali satu doang yang dikabulkan. Minta nambah istri nggak dikabulkan. Itu nggak dikabulkan, tapi belum sih. Kata istri saya, iya, nanti di surga. Insya Allah lebih dari satu. Begitulah kira-kira, jadi kira-kira intisarinya, supaya kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah falyastajibuli, jadi kita kabulkan permintaan Allah, perintah Allah, syariat Allah. Yang kedua adalah iman, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan penekanan satu lagi, di bulan Ramadan ini kita harus banyak berdoa. Karena ayat-ayat tentang puasa tadi mulai dari 183, 184, 185, ternyata di 186-nya justru perintah untuk berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi enggan berdoa itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan ada satu adagium nih, Syekh. Kita itu sering sujudnya terburu-buru, tapi permintaannya beribu-ribu. Oh, iya. Nah, ini kan harusnya menjadi koreksi bagi kita. Kadang-kadang kita itu juga nyuruh-nyuruh Allah, tapi kita tidak mau disuruh sama Allah. Ya. Ini sangat luar biasa, pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Syekh tadi. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Mari maksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk minta ampunan. Betul. Yang terpenting itu adalah minta ampun. Sebelum minta yang lain, minta ampun dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah. Baik, karena mungkin kehidupan kita ini, keseharian kita itu berbuat dosa. Makanya kalau kita tidak minta ampun dulu, kayaknya malu lah kita. Iya. Gitu, Insya Allah. Kalau udah diampuni apa aja dikabulkan Insya Allah. Betul, Insya Allah. Raih ampunan Allah SWT dengan memaksimalkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah.